Ini memasuki tahap-tahap akhir dari Ramadan. Menutup jualan Penghujung, Ustaz. Ustaz. Di Kali penghujung. perkuliahan juga, di perkuliahan sudah menjelang akhir. Iya Ustaz. Karena setelah Idul Fitri akan masuki masa UTS ya. Ya tentu masa-masa akhir ini tidak mudah. Kalau mudah, semua orang banyak yang bisa selesai sampai akhir. Godaannya makin kuat Ustaz. Iya, kalau masa-masa awal biasa, namanya awal. Godaannya makin kuat. Iya. Untuk itu Allah hadirkan di masa akhir ini Lailatul Qadar insya Allah. Kalau di awal bisa Amin. dapat semua. Kalau di akhir, wallahu a'lam. Tapi godaannya betul, Mbak Siti Dahria, banyak ya godaannya. Godaan mudik. Saya kebetulan Ustadz lagi diuji nih puasa ini Ustadz. Saya belum Apa itu? dibolehin puasa sama dokter. Ya boleh yang lainnya selain puasa kan masih boleh. Iya. Tapi alhamdulillah sih terawih sama itu masih di ini Ustadz. Puasa, kondisi janinnya belum kuat kemarin itu terakhir. Masya Allah, insya Allah. Ada yang saya mau tanyain boleh Ustadz? Mungkin di luar ini Ustadz. Nunggu Mas Ilyas sama ini Mas Chandra udah ada. Untuk pembayaran fidyah Ustadz. Ya. Pembayaran fidyah. Pembayaran fidyah itu dihitungnya satu hari dihitung uang makan kita dalam satu hari atau dihitung berasnya Ustadz? Jadi saya nih ada dua ini gitu ya. Jadi ada dua masukan sih kalau menurut ibu saya dihitungnya beras yang kamu makan setiap harinya gitu kan. Nah, tapi kalau menurut suami saya itu harusnya kamu makan dalam satu hari itu misal 3 kali makan, 1 kali makan 15.000 misalnya. Atau minimal satu kali makan itu 10.000 gitu. Dikali 3, nah itu dalam satu hari. Nah, fidyah kamu itu 30.000 satu hari gitu. Itu gimana Ustadz kalau untuk penghitungan fidyah? Ya, alhamdulillah. Dua-duanya betul itu. Nggak ada yang salah. Yang salah nggak bayar fidyah ya. Kenapa dua-duanya betul? Karena ayat Al-Qur'annya memang tidak membatasi, tidak menyebut. Bahasanya kan fidyatun tu'amu miskin. Fidyah memberi makan orang miskin. Kata makan itu bisa sehari, bisa 3 kali, atau bisa sekali, bisa sekali, bisa sehari. Kemudian juga yang dijadikan objek kan orang miskinnya, bukan kitanya. Yang ketiga, dulu memang semua, jangankan fidyah, mau kafaroh juga, mau zakat, fitrah juga, semuanya standarnya dulu kan makanan, beras ya, makanan pokok, gandum. Nah sekarang kan dikonversi oleh para ulama dengan cash money atau uang tunai. Maka apakah tadi dihitung per hari 30.000 boleh 3 kali makan, atau sekali makan juga boleh karena tidak ada batasan. Apakah dengan uang tunai boleh, dengan beras juga boleh. Tapi asalnya memang semuanya, dulu kan nggak ada uang masalahnya. Dulu kan pakai makanan pokok lah. Kayak zakat fitrah makanan pokok. Tapi sekarang kan orang kayaknya lebih butuh ini di uang daripada makanan pokok. Dikasih bansos saja nggak mau, maunya uang tunai. Karena kebutuhannya sudah berbeda. Maka silakan antara dua itu mana kalau bisa dipakai yang lain gitu. Iya, memang kebutuhan kan tidak makan. Sekarang kebutuhan sekolah. Yang tidak memberatkan ya Ustadz. Iya. Kalau di MUI 35 standarnya. Berarti silakan dipilih mana yang lebih tidak memberatkan kitanya gitu ya Ustadz. Iya, lebih tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dia orang kaya raya, janganlah kalau cuma sekali. Orangnya kaya raya banget. Iya. Ya, hartanya triliunan. Jangan sampai cuma 30.000. Karena kalau standar MUI 35.000 sampai 50. Standar pertengahan ya. Boleh. Lebih dari itu boleh. Itu ya.
Maaf Ustaz, itu nilai Ya, makasih kodonya Ustaz. nilai kodonya tetap harus terpenuhi kan Ustaz? Iya, kalau kodo mah tetap harus 30 hari. Bukan, itu ada 4 pandangan. Pandangan mazhab. Ibnu gitu. Abbas tidak perlu kodok. Kalau sudah bayar fidyah tidak perlu kodok. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik wajib kodok dan fidyah. Kemudian Imam Abu Hanifah cukup fidyah saja. Ya. Jadi masing-masing itu punya dasar hukum. Jadi makanya sebagian orang ya sudah kalau fidyah nggak kodok. Kalau kodok berarti tidak perlu fidyah. Tapi kalau dia sakitnya menahun, tidak kunjung sembuh, atau orang yang sudah lanjut usia, pikun, nggak perlu ganti, nggak mungkin dia bisa ganti. Pasti ya, maka dia kodok. Tapi wanita hamil menyusui atau sakitnya tidak berlanjut lama, dia kodok. Awal dulu dia pilih kodok. Tapi kalau nanti tidak memungkinkan, baru dia membayar fidyah. Tapi kalau Imam Syafi'i memang dua-duanya fidyah dan kodok. Ya, pilihannya di tangan kita, sesuaikan dengan keadaan kita. Misalnya wanita hamil, 1 tahun itu memang sakit terus gitu, nggak bisa ada waktu untuk puasa ya, berarti dia fidyah sebelum Sya'ban nanti. Jadi ditunggu waktunya sampai bulan Sya'ban. Jika tidak memungkinkan, berarti dia cukup membayar fidyah saja. Wallahu a'lam. Pemateri sudah bergabung saat keduanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Didengarkan dulu presentasinya. Ustadz, kalau fidyahnya itu berarti dibayarkan sebelum selesainya bulan Ramadan atau boleh setelahnya Ustadz? Atau harus pada saat bulan Ramadannya? Karena saya kebetulan kemarin bayar fidyahnya, kata ibu saya kan gini, bayar kamu setiap hari aja, nggak memberatkan kamu gitu. Jadi saya kalau kodok kapan waktunya kodok? Setelah Ustaz. Waktunya kodok kapan? Kodok puasa. Setelah Lebaran. Iya, sampai 1 tahun. Berarti fidyahnya juga 1 tahun. Tidak harus puasa, tidak harus bulan Ramadan. Kapan aja dia sanggup. Kan kodok juga sampai bulan Sya'ban. Belum. Oh. Orang mengganti, itu kan kodok. Kapan menggantinya? Ya nggak mungkin dia ganti di bulan Ramadan. Namanya ganti, ya nanti setelah Ramadan. Sampai bulan Sya'ban. Namanya kan ganti. Paham nggak? Kan dia ganti. Kecuali kalau tadi orang itu sakitnya permanen. Di rumah sakit, udah stadium 4. Ya udah dia di Ramadan karena sama aja nunggu waktu lain nggak mungkin bisa kodok. Tapi wanita hamil menyusui kan kemungkinan dia sudah sehat, bisa puasa di hari-hari yang lain. Maka dia mengkodok dulu. Jika tidak ada waktu untuk kodok, baru dia fidyah. Tapi kalau dia gabungkan kodok dan fidyah, berarti dia ikut mazhab Imam Syafi'i. Boleh. Kita fleksibel aja ya, mana yang teman-teman lebih ini ikut. Yang penting kita tahu dasar hukumnya, dalilnya. Ya. Makasih Ustaz, syukron. Afan. Silakan dimulai, Pak Ilyas sudah siap sama Bang Pak Ilyas. Agung. Ustaz Ilyas, fadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatu bitahiyati salam tahiyatu mubarakatin ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.
Ya, Afwan Ustaz, ada kendala. Tes. Masuk suaranya. Halo, tes. Tes. Sudah terdengar, Jelas, Fadil? Bang, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan saat ini kita diberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan berpuasa pada bulan Ramadan, serta kenikmatan bisa berkumpul di sore hari ini menjelang menunggu bukanya puasa. Perkenankan saya Muhammad Ilyas beserta rekan saya itu Agung Santoso ingin mempresentasikan tentang filsafat ilmu yang bertemakan tentang aksiologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada dosen pembimbing kita, itu dosen Dr. Atabik Lutfi MA, yang berkenan dan mau hadir pada sore hari ini, dan moga-moga beliau diberi kesehatan serta diberikan umur yang panjang. Amin. Untuk bisa membimbing kita agar menjadi seorang pendidik yang sukses, yang bermanfaat ilmunya bagi umat Islam serta umat-umat yang lainnya. Amin. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang saya awali tentang apa sih makna aksiologi itu. Selanjutnya aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai yang merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, agama, budaya, bahkan mengatur seluruh nilai-nilai kehidupan yang ada. Sedangkan nilai itu bermakna sendiri adalah sesuatu yang berharga, yang diidamkan, yang dicita-citakan, yang diinginkan, yang diharapkan oleh setiap insan untuk bisa bermanfaat, bisa membuahkan suatu hasil yang menjadikan kesenangan, kebahagiaan untuk dirinya, bahkan orang lain. Selanjutnya, ada definisi yang disebutkan oleh para ahli. Beberapa definisi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sumantri, makna aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi, aksiologi ini menurut Sumantri itu suatu teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi maksudnya kegunaan yang diperoleh itu bisa bermanfaat baik bagi dirinya atau baik orang lain. Yang kedua, menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, baik dari etika, moral, atau sebagai dasar normatif penelitian, penggalian, serta penerapan ilmu pengetahuan. Jadi menurut Wibisono ini bahwa aksiologi itu merupakan tolak ukur baik dari kebenaran, bisa beretika atau moral, atau bisa diterapkan sebagai penelitian, bahkan penggalian keilmuan serta penerapan ilmuwan itu yang menjadi
sebuah kemanfaatan bagi umat manusia. Yang selanjutnya, di samping itu, para ahli-ahli menyebutkan juga di antaranya itu Katsof mendefinisikan aksiologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Jadi seorang ahli bernama Katsof ini mendefinisikan bahwa aksiologi itu bisa diselidiki dari hakikat nilainya yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Jadi Katsof ini mengambil suatu sudut pandang bahwa nilai-nilai yang bermanfaat itu bisa dijadikan sebuah pemikiran, bisa dijadikan sebuah filsafat yang bisa bermanfaat. Nah, setelah kita ketahui dari beberapa ahli seperti Sri Sumantri, menurut Wibisono atau Katsof, definisi aksiologi di atas terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Jadi nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Jadi kalau kita untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah hasil yang memuaskan, yang membahagiakan, yang diimpi-impikan, bahkan yang dicita-citakan, pasti tolak ukurnya adalah dengan nilai. Jadi contohnya, seseorang yang lulus ujian atau seseorang yang mengikuti UTS atau UAS dalam suatu pendidikan itu tidak diukur bagaimana cara dia belajar, tapi hasilnya atau nilainya yang menjadikan dia bahwa dia itu sukses atau tidak gitu. Jadi suatu ketetapan yang bisa diukur dari suatu hasil seseorang itu adalah nilai gitu. Contohnya seorang dokter itu bisa lulus dari program spesialis itu harus memenuhi kriteria ujian sebagai seorang dokter spesialis. Contohnya dia bisa memeriksa atau mendeteksi suatu penyakit pasien dengan menerapkan kepada pasien tersebut atau bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada penyakit pasien tersebut. Atau bisa juga seorang spesialis dokter itu bisa diujikan keilmuannya tentang kespesialisan suatu penyakit itu dinilai atau bukan dinilai tapi dipertimbangkan, dirasa cukup untuk bisa menjalankan suatu profesi tersebut, itu bisa dilihat dari nilai. Terutama kita sebagai seorang pendidik, bahwa jika kita ingin mencapai suatu keberhasilan, suatu bisa dikatakan seorang yang mempunyai keilmuan tentang berbagai hal, maka seorang itu bisa disebut yang ahli apabila telah diujikan oleh yang lebih ahli darinya. Jadi contohnya seorang murid itu akan diuji dari berbagai macam materinya, itu bisa dilakukan atau dipertimbangkan dengan nilainya. Apakah seorang siswa itu sukses atau tidak, maka dilihat dari sudut pandang nilainya.
Yang selanjutnya, kita melihat dari konsep aksiologi ini bahwa pembahasan aksiologi ini dilihat dari nilai menjadi fokus utama. Nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Jadi, nilai merupakan suatu sikap, suatu problem yang bisa menentukan seorang itu akan mempunyai suatu emosi gitu. Contohnya emosional, apakah raut wajah emosionalnya berhasil jika dia lulus atau raut wajah emosionalnya jika dia gagal gitu. Jadi nilai ini menentukan bahwa seseorang itu berhasil dilihat dari nilai, bukan dari sikap atau sifat atau dari segi yang lainnya gitu kan. Baik dari postur tubuh atau dari perbuatan, perkataan, akan tetapi hasilnya itu ditentukan dengan nilai. Nah, dalam penerapan aksiologi ini, menurut dunia filsafat atau kefilsafatan, aksiologi ini berkaitan dengan logika. Jadi, aksiologi ini harus dihubungkan dengan logika. Jadi, untuk bisa mengukur suatu harapan atau suatu cita-cita yang bisa bermanfaat, bahkan bisa menimbulkan suatu hasil yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya, aksiologi ini bisa berkaitan dengan etika. Jadi apabila seseorang yang berhasil itu mencapai tujuannya, maka seseorang itu harus mempunyai etika yang baik. Jadi bahwa seseorang yang telah diuji keilmuannya atau diuji kemampuannya dalam berbagai bidang atau berbagai semua bidang, itu pasti harus mengikuti etika. Etika ini bisa membuat seseorang tersebut menampilkan suatu mimik yang baik bagi dirinya. Aksiologi ini juga bisa berkaitan tentang estetika. Jadi nilai yang dihasilkan dari estetika ini yaitu nilai dari perbuatannya. Jadi perbuatannya yang dihasilkan itu baik dia dalam bergaul atau berpakaian atau berkomunikasi dengan seseorang, kan, menimbulkan estetika yang baik bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Agung. Untuk Saudara Agung dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Ilyas. Selanjutnya landasan aksiologi. Dalam aksiologi kita membahas tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dan juga nilai-nilai yang harus dikembangkan pada setiap dominannya. Nah, landasan aksiologi ilmu berkaitan dengan dampak ilmu bagi umat manusia. Persoalan utama yang mengedepan di sini adalah apa manfaat atau untuk apa ilmu itu bagi manusia. Dalam konteks ini dapat ditambahkan pertanyaan sejauh mana pengetahuan ilmiah dapat digunakan. Dalam hal ini persoalannya bukan lagi kebenaran, melainkan kebaikan. Dengan demikian, dalam filsafat aksiologi, pembicaraan utama terkait erat dengan kaitan ilmu dan moral.
Hal ini telah lama menjadi bahan pembahasan para pemikir antara lain Merton, Popper, Russell, dan pemikiran lainnya. Pertanyaan umum yang sering muncul berkenaan dengan hal tersebut adalah apakah itu bebas dari sistem nilai ataukah sebaliknya? Apakah itu terkait pada sistem nilai? Dari pernyataan tersebut ada dua kelompok ilmuwan yang masing-masing punya pendirian terhadap masalah tersebut. Kelompok pertama menghendaki bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap sistem nilai. Menurut mereka, tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan ilmiah. Ilmu ini selanjutnya dipergunakan untuk apa, itu terserah pada yang menggunakan ilmu tersebut. Ilmuwan tidak ikut campur lagi. Yang kedua, kelompok kedua sebaliknya, mereka berpendapat bahwa netralitas ilmu adalah hanya sebatas pada metafisik ilmuwan. Sedangkan dalam penggunaannya, bahwa pemilihan objek penelitian, bahkan objek penelitian, maka kegiatan ilmuwan harus berlandaskan asas-asas moral. Dan ternyata keterkaitan ilmu dengan sistem, nilai khususnya moral tidak cukup bila hanya dibahas dengan tinjauan aksiologis semata. Tinjauan ontologis dan epistemologi juga diperlukan karena asas moral juga mewarnai perilaku ilmuwan dalam pemilihan objek telaah ilmu maupun dalam menemukan kebenaran ilmiah. Yang selanjutnya, konsep aksiologi. Aksiologi akan ada dua ya, etika dan estetika. Etika terbagi jadi beberapa dari 4 konsep, yaitu hedonisme. Hedonisme adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa sesuatu yang baik jika mengandung kenikmatan bagi manusia. Yang kedua, eudemonisme. Ini menegaskan bahwa setiap kegiatan manusia itu adalah mengejar tujuan. Adapun tujuan dari eudemonisme ini sendiri adalah kebahagiaan. Selanjutnya, utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksa perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Dan yang terakhir, pragmatisme adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa sesuatu yang baik adalah yang berguna secara praktis dalam kehidupan. Ukuran kebenaran suatu teori adalah kegunaan praktis teori itu, bukan dilihat dari secara teoritis. Dan estetika. Estetika akan dikaitkan dengan seni karena estetika itu terlahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Estetika juga akan menyangkut perasaan, dan perasaan ini adalah perasaan indah. Dan nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi juga isi atau makna yang dikandungnya. Dengan demikian, sebuah estetika akan ditemukan dalam sisi lahir maupun batinnya, bukan hanya sepihak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada rekan saya itu Saudara Agung. Mungkin dari teman-teman kita buka saja pertanyaan. Pada pertemuan hari ini, dari teman-teman, adakah yang mau bertanya? Mungkin share screen-nya bisa dihentikan dulu, Bang Ilyas. Maaf. Iya. Bentar. Yes, halo.
Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah dari makalah yang tadi, atau ingin memberi masukan terkait makalah tersebut, baik dari presentasinya atau dari ucapannya dalam presentasi atau yang lainnya. Atau ada juga yang belum mengerti apa sih aksiologi itu gitu. Bagaimana penerapannya gitu kan. Tadi sudah disinggung bahwa penerapan sebuah aksiologi itu ya berkaitan tentang nilai gitu. Jadi semua bisa dilihat dari nilai, bukan dari yang abstrak. Jadi abstrak itu yang tidak jelas. Jadi harus sesuai dengan nilai. Kesanggupan atau kemahirian seseorang itu bisa dinilai dari nilai. Mungkin itu saja sekilas dari penjelasannya. Mungkin dari teman-teman saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat suasana kelas ini menjadi lebih hidup. Bang Ilyas. Ya. Sharing ya, nggak tahu tadi sudah dijelaskan, kemudian saya nggak dengar atau gimana. Dan aksiologi tadi kan disampaikan seputar nilai ya. Jadi bagiannya etika, estetika maupun logika. Nah, yang mau saya tanyakan, nilai aksiologi ini apakah juga termasuk nilai yang relatif setiap manusia? Maksudnya kan tadi disampaikan adat ya. Adat itu sesuatu yang udah menjadi kebiasaan. Entah itu suatu wilayah. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah nilai di sini juga termasuk, terkadang kan kita punya pandangan. Ada yang kita lihat sesuatu, ya sebuah bentuk, sebuah benda, namun itu hanya dalam sisi kita aja gitu. Oh ini bernilai karena mungkin dari Chandra mengatakan ini pemberian si dia gitu. Jadi bernilai bagi dia gitu. Punya nilai estetika, kemudian ada nilai logikanya juga, pemikiran dari benda tersebut gitu. Nah, apakah nilai secara personal itu, apakah ini juga termasuk ke dalam aksiologi, terkategorikan dalam ilmu aksiologi yang kita sedang bahas? Terima kasih. Ya. Jadi ya saya jawab langsung aja ya. Ini dari pertanyaan saudara Salman. Kalau untuk melihat apakah itu sebuah nilai atau tidak, gitu kan? Tanyakan ya. Kan, dari suatu pemberian, contohnya dari Chandra gitu, ke seseorang gitu kan. Baik dia berupa barang atau berupa hal yang lainnya gitu kan. Apakah itu bisa menunjukkan suatu nilai? Tergantung gitu, tergantung. Jadi kajiannya ini subjektifnya gitu, orangnya itu memberikan penilaian terhadap suatu barang itu kan bisa dituliskan, bisa menjadikan sebuah, contohnya barang ini bagus, contohnya barang contohnya pulpen ini bisa bermanfaat jika dipakai. Nah, jadi subjeknya itu harus menghasilkan nilai apabila dikaryakan atau dituliskan. Jadi contohnya itu barang ini bagus. Nah, maka barang ini harus mempunyai nilainya. Bagaimana hasilnya itu dituliskan berupa hasil karya yang dituliskan. Jadi bisa menjadikan sebuah nilai itu apabila hasilnya itu dituliskan. Tuh. Dituliskan pada yang si objek bendanya itu. Tuh. Contohnya saudara Salman di belakangnya itu ada sebuah lemari kan. Lemari itu fungsinya mempunyai nilai manfaatnya apa gitu kan. Nah, nilai manfaatnya itu harus dituliskan atau hasilnya itu bisa berupa karya
yang dituliskan, jadi nggak sebagai ucapan saja gitu. Oh ini bermanfaat atau tidak, karena yang menentukan itu adalah hasilnya atau nilainya, itu penilaiannya gitu. Itu hasilnya, jadi yang dituliskannya. Kalau untuk pemberiannya tergantung yang si penilaiannya ini gitu. Penilaian ini contohnya si Chandra, ini barang ini kelihatannya nggak spesifik nih, nggak sesuai dengan yang saya mau, ya pasti akan menghasilkan sebuah nilai. Oh, barang ini tidak bagus, barang ini warnanya sudah buram, seperti itu gitu. Jadi hasilnya itu harus dituliskan, tidak boleh diucapkan atau akan menjadi sebuah bukti bahwa nilai dari aksiologi itu ya hasilnya karyanya dituliskan, disimpan atau di record, baik tulisan ataupun rekaman. Jadi rekaman itu ya buktinya gitu, buktinya dari aksiologi itu, nilai itu bisa dibuktikan tuh, dari nilai tersebut. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain? Berarti ini bukan lebih ke pandangannya, namun pemanfaatan dari barang tersebut. Iya. Jadi kita kajiannya itu subjek atau objeknya. Gitu. Iya. Contohnya Al-Quran ini, contohnya bahwa Al-Quran yang kita baca itu bermanfaat atau tidak, ya, atau pembacaan Al-Quran tersebut benar atau tidak, ya diuji oleh seorang ahlinya kan. Nah, dari ahlinya tersebut bisa menilai bahwa oh bacaannya seseorang tersebut makhraj hurufnya kurang. Nah, hasilnya itu bisa direkam atau disimpan untuk menunjukkan suatu nilai yang bisa bermanfaat gitu, yang bisa akan bermanfaat yang akan datang gitu. Sama juga penelitian gitu. Penelitian contohnya dulu tentang pengkajian Al-Quran kan dulu nggak ada gitu kan, pengkajian Al-Quran bahwa Al-Quran itu bisa bermanfaat, Al-Quran itu bisa bisa menghasilkan sebuah teori keilmuan yang bermanfaat untuk umat manusia gitu kan. Nah, dari hasilnya itulah yang menjadi tolak ukur bahwa nilai tersebut, Al-Quran tersebut itu bisa bermanfaat bagi manusia. Nilainya itu bukan dari hasil penelitian, bukan dari hasil penilaian. Mungkin ada yang ingin bertanya dari Pak Naga, mungkin ada yang bertanya Pak Naga, atau ada yang belum mengerti? Agung kayak mau nanya, Agung ya. Bingung. Kalau memang sekiranya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dialihkan ke dosen pengampu, Bang Ilyas. Ya. Sekaligus untuk memperkas waktu. Ya, kalau tidak ada, mungkin pemahaman tentang aksiologi ini benar-benar kita harus pahami gitu. Maksudnya nilai dari pemaknaan aksiologi ini, kajiannya itu subjek dan objek. Jadi subjeknya apa, objeknya apa untuk dinilai. Dan juga kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan materi dengan tema aksiologi ini sebagai landasan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan langsung saja untuk bisa mempersingkat waktu dan bisa luruskan dari makna-makna yang
yang baik dari pemaknaan atau pengertian atau penerapannya dalam ilmu aksiologi ini, kami mohon kepada Ustadz untuk bisa meluruskan dan juga bisa memberikan kami penjelasan yang lebih jelas tentang makna aksiologi ini. Nah, terima kasih kepada Ustadz Atabik Lutfi, mohon berkenan untuk bisa menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sudah ada kejelasan dari presentasi pemakalah Pak Ilyas dengan Pak Agung tentang aksiologi dalam pengembangan ilmu. Jadi aksiologi kan bicara tentang nilai ya. Ilmu itu tidak sekedar ilmu, tapi ilmu itu adalah nilai. Misalnya ya ilmu fikih, ilmu sholat, tapi nilainya kan ilmu untuk kita dekat dengan Allah misalnya nilainya. Jadi orang sholat itu supaya dekat dengan Allah. Ilmu matematika, nilainya itu adalah kita ingin ya lebih memahami kekuasaan Allah yang bersifat eksak gitu ya. Jumlah makhluk sekian, atau juga peribadatan-peribadatan kita. Atau juga kalau tidak ada matematika, gimana ngitung waris, gimana ngitung fidyah, itu kan membutuhkan ilmu. Nah, aksiologi ini lebih pada nilai ya, nilai yang diinginkan tercapai dari ilmu. Tapi aksiologi ini kelemahannya memang secara praktis sulit. Ya kalau kita kan ilmu agama itu tidak bicara nilai, mungkin 3 kalau kita ya. Ada teori, ada nilai, tapi ada praktisnya. Jadi ilmu supaya bermanfaat, di dalamnya ada nilai, tapi juga ilmu itu dipraktekkan atau diamalkan. Kadang-kadang para filosof memandai untuk mengambil dari 2 aspek saja. Secara teori, apa sih ilmu itu? Kemudian secara nilai, dari ilmu itu kita mendapatkan apa? Namun secara praktis mereka serahkan kepada masing-masing individu ya kalau filsafat. Dia mengerti Islam itu indah, ya sudah di situ saja. Islam itu baik. Kenapa Islam itu puasa misalnya nyuruh. Dia cari nilainya apa? Dari perbuatan puasa. Oh ini supaya ada muncul empati kepada orang tidak mampu gitu ya. Itu kan yang ditanamkan nilai. Misalnya sekolah itu harus beda-beda orangnya, tidak satu latar belakang, ya, tidak satu level ekonomi. Kenapa? Supaya di situ ada tenggang rasa, ada saling menghargai gitu ya. Nah itu yang dibahas dalam aksiologi ya. Cuman minusnya adalah tidak pada tataran praktis. Karena kalau filsafat kan memang hanya berpikir ya, mengungkapkan hakikat dari sebuah disiplin ilmu, nilainya tapi tidak masuk pada tataran praktis. Biasanya mereka praktisnya diserahkan ke kita masing-masing. Terima kasih, itu catatannya. Ada yang mau ditanyakan kepada pemakalah atau sudah selesai? Mungkin ada tambahan untuk ini saat UTS pelaksanaan. Ya, UTS nanti dari awal ya, pengertian filsafat ilmu, kemudian apa urgensi dan sejarahnya, kemudian presentasi teman-teman itu dari mulai apa yang pernah dipresentasikan, ontologi sudah, aksiologi sebelumnya apa? Kalau nggak salah sudah 4. Epistemologi. Ya, epistemologi, ontologi dan aksiologi. Jadi 3 itu nanti perbedaannya apa, contohnya bagaimana. Yang pengantar itu kan biasalah pengertian filsafat ilmu, kemudian urgensi kita mempelajari filsafat ilmu, atau sedikit sejarah dari filsafat ilmu. Itu saja untuk UTS ya, insya Allah. Atau mau ada usul yang lain UTS-nya? Pilihan ganda satu. Soalnya UTS-nya ya ada ininya, pengawasnya kalau nggak salah ya, seperti semester lalu.
Pengawas gimana? Maksudnya di tempat saat langsung. Bukan. Kalau tidak salah semester lalu online kan? Iya. Online. Iya, tapi ada pengawasnya secara online yang menyiapkan ininya, Zoom-nya. Belum pernah pakai Zoom, Sat, masih cuma biasa. Oh, pakai web ya? Cuman download soal, kerjain, terus upload. Oh ya itulah mereka itu yang maksudnya penyelenggara, panitianya. Kan baru kemudian diserahkan ke dosen kan, hasil dari jawaban. Atau kita akan lihat di web. Tapi yang menyusun, yang membuat jadwal, kemudian yang mengumpulkan, ya secara online tentunya ada panitianya. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Berarti taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah. Allahu ya karim. Sehat-sehat selalu. Ya, tetap kita berusaha memaksimalkan nih hari-hari terakhir. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Tapi kita yakin insyaallah kita perbanyak ibadah, kita perbanyak doa, munajat, doakan semualah umat Islam. Semua doakan yang terbaik untuk bangsa ini, yang terbaik untuk kita semuanya insyaallah. Ya, nggak ada salahnya doain siapapun kan? Nggak ada salah kita mendoakan siapapun. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita terjadi perubahan-perubahan secara aksiologi, secara nilai, atau secara praktis juga, insya Allah. Saya kembalikan ke Mas Salman selaku ini, Sohibul Zoom. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya dan terima kasih kepada pemateri dan teman-teman untuk diskusi kita pada sore hari ini. Adapun untuk terakhir seperti biasa kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan doakan kami semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan ujian tengah semester kelak. Ya. Insyaallah. Syukran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyiapkan hidangan berbuka, teman-teman. Ya, Ustaz. Mohon maaf, saya mau ada acara sebentar lagi. Baik, makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.